Pemirsa, penyidik Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab terkait dengan dugaan penodaan Pancasila. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya atau jalannya pemeriksaan tersebut, kita akan bergabung bersama dengan reporter Arianto Pramono dan juru kamera Riki Rusdiana yang telah berada di Polda Jawa Barat. Ya Ari, bagaimanakah jalannya pemeriksaan Rizik Syihab sejauh ini? Ya Elisa, dari tadi pemeriksaan Rizik Syihab sudah berlangsung sejak pukul 10 dan hingga saat ini pemeriksaan maupun penyidikan ini belum selesai. Dan tadi dari Polda Jawa Barat sudah mengkonfirmasi bahwa materi penyidikan adalah pendalaman daripada kasus yang menimpa Rizik Syihab, yaitu dugaan penghinaan Pancasila dan juga dugaan penghinaan kepada proklamator maupun Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dan tadi Rizik Syihab setelah datang sempat menyapa wartawan dan juga menyatakan bahwa dalam kedatangannya hari ini dia sangat yakin bahwa dirinya tidak bersalah dan dia juga akan membawa bukti kuat yang menunjukkan ketidakbersalahannya. Dan berikut ini adalah kutipan dari Rizik Syihab terkait bukti yang menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila dan juga dugaan penghinaan kepada proklamator ataupun Presiden pertama Soekarno. Berikut kutipan dari Rizik Syihab, Imam Besar FPI. Memenuhi panggilan dari penyidik di Polda Jabar untuk melanjutkan pemeriksaan dan mudah-mudahan pemeriksaan ini berjalan lancar. Sekaligus hari ini saya bawa tesis yang akan saya serahkan kepada penyidik. Nah, ini tesis tentang, kita terbalik, perhatikan tentang pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, ini tesis saya. Nah, perhatikan. Ya. Nah, insya Allah tesis ini akan kita serahkan kepada penyidik. Nah, untuk nanti bisa dilihat dan dipelajari apa yang saya bicara tentang Pancasila. Saya pikir cukup sekian. Nanti ketemu lagi setelah pemeriksaan. Setelah pemeriksaan. Ya, sebagai informasi Elisa, hari ini adalah pemanggilan ketiga bagi Rizik Syihab karena sebelumnya Rizik Syihab telah tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah karena alasan dirinya sakit dan yang kedua adalah alasan karena ingin menjaga ketenangan selama pilkada. Dan hari ini ia memutuskan datang karena merasa bahwa situasi sudah kondusif mengingat pilkada serentak sudah memasuki masa tenang. Dan kita saat ini masih menunggu bagaimana hasil dari penyidikan dari pihak Polda Jawa Barat, Elisa. Iya, Ardi, lalu bagaimana dengan pengamanan di sana? Apakah pengamanan diperketatkah atau seperti apa? Dan apakah ada pengerahan massa dari Rizik Syihab di Polda Jawa Barat sejauh ini? Ya, dari pihak Polda Jawa Barat mengkonfirmasi bahwa Rizik Syihab tidak akan membawa massa dalam penyidikan hari ini. Dan ia telah memenuhi janjinya di mana ketika ia datang pukul 10 pagi tadi tidak ada massa dari FPI maupun pendukungnya yang hadir di Polda Jawa Barat. Dan tadi juga Rizik Syihab maupun dari Polda Jawa Barat menyatakan bahwa bagi para pendukung maupun massa FPI melakukan doa bersama di Pusdai Bandung yang mana tujuannya adalah agar nantinya mereka berharap Rizik Syihab dapatkan keadilan dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila maupun penghinaan kepada proklamator IR Soekarno. Dan hingga saat ini tidak ada perubahan dari sistem keamanan dari Polda Jawa Barat, situasi kondusif dan kita masih menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Kali ini untuk membahas sidang ke-10 sudah hadir bersama saya di studio. Kali ini adalah jurnalis senior dari Media Group, Bung Usman Kansong. Selamat pagi, Bung Usman. Selamat pagi, Yohana. Dan juga ada pakar hukum pidana, Bung Jamin Ginting. Selamat pagi. Selamat pagi, Yohana. Ya, ini Bung Jamin Ginting, saya ingin pendapat Anda dulu. Ini adalah masa paling seru katanya, karena ada keterangan ahli yang nanti akan disampaikan menurut Anda terkait dengan agenda sidang kali ini. Ya, tentu ini sudah giliran saksi ahli, keterangan ahli ya. Sebelumnya adalah fakta-fakta. Tentu ini bagi seorang ahli yang pernah dihadirkan dalam persidangan ini, dia seharusnya tidak boleh lagi menerangkan tentang fakta-fakta yang akan ditanyakan kepada ahli tersebut. Nah, kebetulan ahli-ahli ini mungkin pernah memberikan kesimpulan dalam suatu berita acara pemeriksaan ahli di penyidik.
Dan tentu ini berbeda dengan keterangan ahli di BAP karena ahli dalam persidangan ini dia tidak masuk ke ranah fakta-fakta hukum. Kalaupun jaksa penuntut umum ingin menanyakan tentang suatu keadaan tertentu, dia harus menyampaikan dengan suatu ilustrasi, tidak kepada person-person tertentu atau orang-orang yang ada dalam BAP tersebut. Nah, inilah kelemahan memang dalam BAP tersebut karena dia sudah sempat pernah menyimpulkan paling tidak keterangan yang disampaikan dalam persidangan tentu juga mengarah kepada apa yang pernah dia simpulkan dalam BAP tersebut. Nah, kalau kita ingat pada saat sidang Jessica lah kita katakan, ada seorang ahli pidana pada saat itu, lalu penasihat hukum menolak karena dia menyimpulkan apa yang sudah pernah menyatakan Jessica bersalah. Nah, bagaimana seorang yang sudah menyimpulkan orang bersalah, lalu diminta keterangan ahli di persidangan? Tentu keahlian yang dia miliki pasti selalu menjurus kepada apa yang pernah disimpulkan dalam BAP tersebut. Berarti di mata hukum itu tidak bernilai. Nilainya seperti Nah, apa? jadi nantinya harusnya penasihat hukum jeli melihat hal ini supaya tidak lagi sinkronisasikan apa pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fakta-fakta. Tapi yang ditanyakan adalah contohnya mengenai teori-teori pemidanaan. Teori-teori bagaimana orang disebut dapat melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 56. Unsur-unsurnya apa, bisa diterapkan atau enggak. Jadi tidak mengarah kepada bahwasannya memang terbukti atau tidak terbukti. Jadi ahli itu tidak boleh menyimpulkan seseorang terbukti atau tidak terbukti. Jadi nanti yang menyimpulkan itu ya hakim dan hakimlah yang akan menyimpulkan begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan kita tersambung dulu bersama reporter kami di lapangan, ada Sari Syahrial yang akan mengupdate informasi terkini langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Kita tersambung bersama Sari. Sari Syahrial. Ya. Ya, Sari, bagaimana kali ini kondisi di sana? Apakah masa masih ada yang nanti akan datang ke lokasi dan juga konfirmasi saksi-saksi yang datang seperti apa? Ya, masa masih belum ada memadati sekitar gedung Kementerian Pertanian kawasan Ragunan Jakarta Selatan ini tidak seperti biasanya. Pada pukul 8 pagi ini masih juga belum ada massa yang berdatangan ke sini. Sidang juga belum dimulai karena agendanya memang pukul 9 nanti. Ahok juga belum datang. Jaksa penuntut umum juga belum ada di ruang persidangan dan namun yang ada di ruang persidangan hanya kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tadi kami melihat ada Hamri Jumat dan kawan-kawan yang sudah standby di ruangan persidangan. Agenda kali ini memang adalah pemeriksaan saksi, masih dari jaksa penuntut umum. Ada 4 saksi rencananya yang akan dihadirkan dalam sidang ke-10 Ahok pada hari ini. Saksi ini terdiri dari 1 ahli agama, 2 ahli pidana, dan juga 1 ahli bahasa. Untuk ahli agama, ini ada Muhammad Amin yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini. Ini merupakan profesor atau guru besar dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1997 dan ia adalah profesor termuda di IAIN Syarif Hidayatullah pada saat itu. Dan ada juga Muzakir, ini merupakan ahli hukum pidana yang cukup dikenal. Jika kita ingat, ini adalah saksi ahli dalam sidang kasus kopi bersianida Jessica Kumala Wongso. Ia adalah pada waktu itu ia merupakan saksi yang meringankan terdakwa Jessica. Dan selanjutnya ada Abdul Khair Ramadan yang juga menjadi saksi sebagai ahli hukum pidana, serta Mahyuni yang menjadi ahli bahasa. Di sini masih belum ramai begitu, Yohana. Kami masih menunggu kedatangan Ahok dan masih menunggu untuk dimulainya persidangan pada pukul 9 nanti. Penjagaan baik di dalam maupun di luar terus disiagakan. Ada ribuan personil dari Polda Metro Jaya yang terus bersiaga, yang sudah siaga di sini sejak pukul 6 pagi tadi sudah apel dan juga sudah mengecek atau mensterilisasi ruangan. Dan kami juga para wartawan sudah disterilisasi untuk masuk ke dalam ruang sidang yang nantinya akan digunakan pada saat sidang ke-10 Basuki Cahayapurnama ini. Yohana.
Ya, Sari, lalu bagaimana dengan konfirmasi kehadiran para saksi? Anda sudah mendapat informasi terkait kehadiran mereka? Ya, tadi pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa ada konfirmasi kehadiran dari massa yang kontra Ahok begitu untuk datang ke sini, namun memang masih informasi yang kami dapatkan memang masih belum tampak di sini. Baik, Sari, nanti kita akan menghubungi Anda kembali di sana untuk mengupdate informasi terkini sebelum sidang berlangsung kali ini, kesiapannya seperti apa. Terima kasih Sari Syahrial melaporkan dari Kementerian Pertanian. Dan kita lanjutkan lagi ke Bung Usman sekarang. Bagaimana menurut Anda ini sidang ke-10 dengan kehadiran 4 orang saksi yang tadi sudah disampaikan profilnya, Bung Usman, menurut Anda? Iya, saya kira saksi yang dihadirkan oleh jaksa ya umumnya akan memperkuat tuntutan ataupun dakwaan jaksa begitu. Nah, itu common sense saya kira. Nanti tapi kita lihat seperti apa. Nah, kalau kita saksikan profil para saksi ahli ini, satu ahli hukum, ahli agama, 2 orang saksi ahli pidana dan 1 ahli bahasa. Nah, persoalan biasanya yang ramai di sosial media itu kan terkait dengan bahasa sebetulnya. Bahasa? Ya, dengan bahasa. Kalau soal agama misalnya itu memang perdebatan tafsir soal kata aulia. Apakah berarti pemimpin ataukah bisa diterjemahkan lain, misalnya sekutu. Ya, atau teman baik misalnya. Bukankah memang yang pada faktor elemen agama ini yang sebenarnya paling panas? Iya, betul. Tetapi tafsirnya banyak, tafsirnya banyak. Nanti akan muncul tafsir berbeda barangkali nanti dari saksi ahli yang akan ditampilkan oleh pengacara, oleh pembela begitu. Dan saya kira kalau tafsir agama memang perdebatan terus-menerus di kalangan para ahli. Dari hukum pidana saya kira itu normatif begitu kan, dan dari ahli bahasa itu kan kata pakai misalnya menjadi persoalan, ya kan. Kemudian konteks, konteks karena teks dia lahir setelah konteks, teks itu lahir karena adanya konteks, tidak ada teks tanpa konteks. Nah, kita berharap ahli bahasa nanti itu akan melihat konteks secara komprehensif, konteksnya apa. Begitu. Kalau dengan konteks maka kita bisa menafsirkan teks. Tanpa konteks kita tidak bisa menafsirkan teks, termasuk sebetulnya teks agama. Ya, kalau agama tadi dibawa, teks agama dibawa ke konteks itu juga menarik. Kalau dalam Islam, dalam Al-Qur'an itu namanya asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an begitu, satu ayat itu seperti apa. Itu menarik kalau dilihat dari sisi bahasa juga. Nah, mudah-mudahan juga ahli agama ini akan melihat konteks dari turunnya surat Al-Maidah ayat 51 itu seperti apa dan dihubungkan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya begitu. Itu cara menafsirkan kitab suci sejauh yang saya pahami begitu. Iya, itu benar sekali. Nanti kita akan gali lebih lanjut lagi dan juga bagaimana dengan kaitannya proses hukum yang saat ini sedang berjalan dan dengan terdakwa Ahok. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Ada 2 saksi yang ditolak dan bagaimana menurut Anda sesama orang hukum melihat kuasa hukum Ahok tadi tetap tidak mengajukan pertanyaan satupun begitu? Ya, tentu nanti begini, kapasitas daripada keterangan ahli kedudukannya itu tidak lebih tinggi daripada saksi dan bukti-bukti surat dan petunjuk. Kenapa? Karena keterangan ahli itu bisa diterima dan tidak bisa juga diterima oleh hakim dalam memutuskan. Dia hanya menjelaskan, membuat menjadi terang suatu perkara yang disampaikan di depan persidangan. Nah, jadi kalau saksi ini menerangkan sesuatu hal yang menurut kapasitas hakim tidak perlu dikutip keterangannya karena tidak bisa dibenarkan kebenaran yang tentang keahliannya tadi, tentu hakim juga tidak akan mengutip itu sebagai keterangannya dalam putusannya dan tidak memberikan keterangan apapun, cuma disampaikan saja. Nah, ahli dalam memberikan keterangan keahliannya, dia harus didasarkan kepada doktrin-doktrin, undang-undang yang dipelajarinya, yang didapatkannya, baik itu karena formal maupun non-formal. Dan ahli tidak boleh menyimpulkan dari suatu fakta-fakta
sehingga dia menyatakan bahwasannya bersalah atau tidak bersalah. Nah, jadi intinya tadi dari sikap kuasa hukum Ahok menurut Anda sudah tepat karena toh juga keterangan ahli tidak lebih tinggi juga dari bukti yang ada begitu. Ya, dalam Dalam kapasitas tadi dikatakan penasihat hukum tidak memberikan pertanyaan. Kenapa tidak memberikan pertanyaan? Karena kalau mereka mempertanyakan berarti dia mengakui dan menerima ahli ini untuk memberi keterangan di pengadilan. Jadi karena mereka menolak, maka penolakan itu nanti akan dicatatkan oleh majelis. Tetapi tidak serta-merta kalau majelis sudah mengizinkan seorang ahli memberikan keterangan, lalu penasihat hukum menolak, dia bisa juga masih bisa menerima keterangan itu kalau relevan. Tetapi juga tidak bisa. Tapi dia punya catatan alasan kenapa penasihat hukum tidak menerima. Tadi sudah dikatakan tidak menerima karena dia sudah menyimpulkan bahwasannya terdakwa ini bersalah melalui putusan fatwa MUI ya yang menerangkan pendapat keagamaan yang dia merupakan bagian dari orang yang mengeluarkan pendapat keagamaan tersebut. Otomatis dia mempunyai kesimpulan dia akan menerangkan yang merugikan kepentingan daripada terdakwa tersendiri. Halo Selamat Pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Breaking News Metro TV. Sidang ke-10 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar kali ini di Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan dan nanti kami akan mengajak Anda untuk langsung memantau bagaimana jalannya sidang dan juga suasana terkini di sana. Dan pemirsa, sidang ke-10 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini kembali digelar dan sidang yang biasanya digelar pada hari ini atau pada hari Selasa di gedung auditorium Kementerian Pertanian dimajukan menjadi hari Senin ini karena alasan pilkada. Dan sebelumnya kita juga tahu bahwa agenda sidang ke-10 kali ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dan dalam sidang kali ini juga rencananya JPU akan menghadirkan 4 ahli. Dan sidang ke-10 ini menghadirkan 4 saksi yang dihadirkan pada sidang nanti, antara lain adalah Profesor Muhammad Amin yang merupakan ahli agama, 2 orang ahli hukum pidana Muhammad Amin dan Muzakir, dan Profesor Mahyuni yang merupakan ahli bahasa Indonesia. Dan sebelumnya pada sidang Selasa 7 Februari lalu, Hakim telah mendengarkan 2 orang saksi fakta, yakni Jainuddin dan juga Sahbudin yang merupakan nelayan Kepulauan Seribu. 2 ahli yang dihadirkan dalam sidang tersebut adalah Kasubdit Komputer Forensik Puslapor Mabes Polri AKBP M. Nuh Al-Azhar sebagai ahli forensik, dan juga didengarkan pula pendapat dari anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rashid begitu. Dan ini adalah saksi ahli sidang ke-10 Ahok yang hadir 13 Februari 2017. Yang pertama dapat Anda lihat adalah Profesor Dr. Muhammad Amin dan juga ada Dr. Muzakir, Dr. Abdul Khair, dan selanjutnya adalah Profesor Mahyuni begitu. Dan masing-masing dari keterangan ahli ini nanti akan memberikan dasar-dasar mereka begitu sejauh mana kemudian latar belakang kasus penodaan agama ini benar-benar terjadi dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama.